Kalau tak izin pergi nggih. Ketemu di baju. Sini aja. Masya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Batang ki? Ini Batang ya? Tadi saya kesini ini, aku kok kadang-kadang yo kangen karo Batang, kadang-kadang yo sebah karo Batang. Aduh, Masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah. Malam hari ini sangat luar biasa. Matur nuwun nggih Pak Takmir. Tadi saya masuk, apa Pak Yoyo sering jamaah teng mriki nggih? Waduh. Ada yang pernah lihat saya jamaah di sini? Alhamdulillah. Lah soalnya mau milih masjid di mana di Batang kalau pas sholat fardu, kalau enggak di sini dan di Masjid Agung mau di mana? Menurut saya soalnya yang nyaman ya di Masjid Agung atau di masjid ini. Matur nuwun Pak Amir. Aduh. Ini orang-orang sekitar sini semua ya jamaah semua nggih? Masya Allah. Suatu saat saya ditawari ini, Pak Yoyo ngisi kajian di Al-Huda. Nurul Huda ya? Oh Al-Huda, Nurul Huda. Saya jawab, nggih insya Allah. Dengan tegas dan yakin aja. Kenapa? Biar saya juga ikut belajar. Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia yang paling mahal kepada kita semua. Yang paling berharga kepada kita semua, yaitu nikmat apa? Apa Bu? Sehat. Apa Pak? Hah? Coba yang tahu ibu-ibu siapa? Nikmat apa? Hah? Hah? Nikmat sehat, nikmat apa lagi? Yang jelas ngacung, nikmat apa lagi? Apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Sini Mbak. Gawe tuku megono ya. Nikmat apa Bapak Ibu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah nikmat yang paling berharga di kita. Buat apa sehat, buat apa kaya, buat apa yang lainnya kalau kita tidak punya iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam itu makanya kita tahu Allah kita, Rob kita, satu-satunya zat tempat menggantungkan segala urusan apapun di hidup kita, dunia dan akhirat. Betul Mbak? Yang kedua, rasa hormat, tunduk patuh pada pimpinan kita, Rasul kita, siapa? Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maha kesempurnaannya. Sempurna fikirnya, sempurna hatinya, sempurna akhlaknya, sempurna wajahnya, sempurna bodinya, semuanya maha sempurna. Dan moga-moga kita nanti kelak di akhirat dikumpulkan
dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu paling senang kalau pas ngumpul-ngumpul kayak gini. Kenapa? Pasti ngumpulnya sesama umat muslim, sesama umat Islam. Nek dawe Mu'ad bin Jabal ki yang banyak diriwayatkan ya di kitab Bukhari itu, ayo kumpul nek masjid, di majelis ilmu. Buat apa? Buat menambah ilmu agama. Seperti malam hari ini, insya Allah kita sampai jam 12 nggih. Jadi sebelum kita mulai tak bacakan pantun dulu nih ya, siapa tahu ada yang bisa meneruskan. Buah mangga di atas nampan, disajikan untuk undangan. Terus saya apa? Ilmu agama telah didapatkan, semoga manfaat untuk kehidupan. Ini ngajine sing lucu apa sing serius? Lah kaira. Saiki iki pengajian sing senengi sing lucu gumun yang iki. Nek ora sing didahului dengan dangdutan. Ya wis. Oh belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya kiai nek ngono kuwi. Pak Tamir mana Pak Tamir? Pak yang tadi sekretaris nggih. Pak sekretaris Tamir siapa? Oh Mas. Jenengan aja jenengan. Saya mau tanya sama jenengan, kunci masjid iki ana pira? Lah kan lali. Hah? Enggak pernah dikunci. Top. Soalnya anak masjid sing jam 09.00 dikunci. Bu, jenengan punya kunci? Kunci apa yang paling berharga? Kunci lemari, bagus. Kunci rumah? Iya dong, kalau rumah nggak pernah dikunci ya nanti. Kunci apa? Hah? Ayo serius, iki isih akeh duite. Apa, Bu? Shh, Ibu. Shh, yang paling belakang yang nunjuk tangan, kunci apa, Bu? Kunci rumah. Kunci iman. Hah? Kunci iman. Apa, Mas? Sebentar, apa? La ilaha illallah. Kunci surga. Kira Mas. Sampean mau ngomong apa? Kunci surga. Lha nyong ora krungu kok. Iki apese nek aku sing ngisi, dikai amplop ora malah ngei duit. Ana amplope berapa Tamir? Ora ana. Malah aku yang ngasih duit. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, kunci yang benar-benar harus ditanamkan dalam fikir dan batin kita sebagai manusia hidup adalah, dan sebagai makhluk yang beragama adalah, kunci bagaimana kita bisa membuka pintu-pintu surga. Kunci paling berharga, kunci lemari. Kunci rumah Pak Yoyo. Kunci brankas dan kunci lainnya. Jadi kunci yang paling berharga bagi kita sebagai manusia dan makhluk beragama adalah kunci bagaimana kita punya tujuan untuk masuk. Yang pertama tadi apa? Allah. La ilaha illallah.
Miftahul jannah. Jadi kalimat tauhid itu la ilaha illallah dibuat dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan tidak ada maksud yang terkandung, tapi itu luar biasa. Kata kalimat la ilaha illallah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Buat semua manusia. Buat semua manusia, agar supaya ngerti bahwa manusia yang diciptakan itu mempunyai sang pencipta. Karena ada la ilaha illallah itu, makanya Allah menciptakan bumi, kemudian menciptakan manusia. Akhirnya manusia suruh ngerti dan suruh tahu kalau kamu itu diciptakan, kita ini diciptakan. Masalahnya ada kelompok yang mau dan ada kelompok yang tidak. Akhirnya Allah mencoba membuat darul imtihan, diuji manusia. Lah manusia itu mau diuji kayak sekolah gitu. Kita sekolah kan mau ujian. Kira-kira harus ada gurunya nggak? Oleh karenanya Allah menurunkan Rasul, Nabi untuk menuntun kita, untuk membuat pencerahan kepada seluruh manusia. Wahai manusia, kamu itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Yang menciptakan kamu itu adalah Allah. Tapi kalau cuman adanya guru saja, adanya Rasul saja, adanya Nabi saja, kira-kira rame nggak? Rame nggak? Nggak rame dong. Akhirnya Allah menciptakan apa? Setan. Ben rame. Nah, di situ nanti diuji. Dengan la ilaha illallah kita percaya betul bahwa kita ini sebagai hamba yang menciptakan itu Allah, dan diyakini itu adalah Rob satu-satunya yang wajib kita sembah dan tempat menggantungkan segala urusan apapun kita. Diharapkan kita masuk surga. Itu kepercayaan, hakikat yang harus benar-benar merasuk nih dalam hati dan pikir kita. Kira-kira ada nggak manusia di dunia ini yang tidak mau tahu dengan kalimat la ilaha illallah? Ada nggak? Ada, banyak. La ilaha illallah itu sendiri artinya apa? Siapa yang tahu? Wah, pinter-pinter emang, luar biasa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan Allah yang wajib kita sembah. Kira-kira maaf nih, ya maaf. Kalau misalkan ibu bu ya, maaf ya, misalkan jenengan belum Islam, suatu saat sekarang jenengan mau diislamkan, dituntun syahadat la ilaha illallah, artinya oh pinter, iya. Jadi pemahaman la ilaha illallah itu yang sudah sampean berapa tahun? 80 tahun ada ya? Jenengan 80 tahun ada? Berapa tahun bu? Misalkan ini ada orang 80 tahun nih, 80 tahun mu'alaf langsung dituntun syahadat itu. Ini akan mengartikan tiada Tuhan selain Allah. Kita yang sekarang berkumpul di sini, yang sudah menganut Islam, yang katanya sebagai muslim sudah sekian puluh tahun, masih mengartikan itu saja. Kehidupan sehari-hari kita ngapain? Ya, kehidupan sehari-hari kira-kira kita ngapain? Kita sholat, kita melihat takdir, kita melihat apapun yang terjadi sama kita itu apa? Kalau hanya mengartikan la ilaha illallah sebagai arti yang tiada Tuhan selain Allah aja.
Memang itulah pentingnya kita kadang-kadang harus belajar bareng. Ini buku saya ini nambahnya kalau pas saya lagi ngisi kajian, Bu, nambahnya. Kadang-kadang nggak nambah-nambah kalau saya nggak diundang ngaji kayak gini. Tapi kalau ngisi kultum apa segala macam pasti nambah itu. Nulis, mikir gitu. Alhamdulillah. Jadi kata kalimat la ilaha illallah yang diciptakan oleh Allah itu luar biasa. Luar biasa. Nggak tak ceritain. Dahsyatnya kalimat la ilaha illallah pada saat zaman Nabi. Ini ada dua perang yang berbeda. Ada dua perang yang berbeda. Yang satu ini diriwayatkan yang masyhur juga, dan saya yakin ada beberapa bapak ibu di sini yang sudah pernah mendengarkan. Orang masuk Islam durung sholat, tapi sama Nabi sudah disampaikan dia masuk surga. Orang belum sholat nih, belum pernah ngerjakan sholat, tapi dia masuk surga. Hanya karena kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi dulu diriwayatkan Amir bin Syabit setelah masuk Islam tahu-tahu ada pengumuman perang, jihad. Jadi dulu itu kalau ada pengumuman perang itu nggak kayak sekarang, misalkan ada media sosial viral terus diumumkan di TV kayak ini sebentar lagi Israel mau hancur gitu kan. Amin nggak? Amin. Amin nggak? Amin. Itu nggak diumumkan di situ, tapi orang muter jihad bersama Rasulullah, jihad bersama Rasulullah, jihad bersama Rasulullah. Itu muter keliling, Bu, ke rumah-rumah itu muter sambil teriak-teriak. Dan umat muslim pada saat itu secara otomatis langsung ngambil baju perang, ngambil baju pedang, kumpul depan masjid Rasul. Nggak tahu mau jihad kemana, mau berapa lama, pokoknya berangkat langsung. Lah ini Amir bin Syabit ini begitu ada pengumuman itu langsung ikut gabung bersama Rasulullah. Tahu-tahu begitu perang jrer, wafat beliau. Si Amir wafat, wahai Rasulullah. Dia baru masuk Islam tapi belum pernah mengajarkan sholat. Rasulullah akhirnya bersabda, Amir bin Syabit adalah penghuni surga. Itu. Jadi kalau kita, mohon maaf Bapak Ibu, menafsirkan ini, nanti tak sampaikan 3 poin penting bagaimana kita mencoba memasukkan dalam fikir dan batin kita tentang la ilaha illallah. Yang satu lagi ini cerita terbalik dengan itu. Yang satu lagi Usamah bin Zaid ini panglima perangnya Rasulullah. Esek nom, peng-pengan, paling nom, paling canggih ngatur strategi perang dan paling pinter ilmu perangnya. Perang nih. Begitu Usamah maju ke medan perang, pasukan muslim ini kedesak. Karena ada seorang jagoan dari kaum kafir yang memang jago juga. Usamah selaku panglima, dia merasa wah ini bahaya nih kalau enggak segera saya hadapi duel. Usamah hadang si kafir itu, perang sama Usamah, dia terdesak. Begitu jatuh kemudian tunduk, dilala mengucapkan la ilaha illallah si kafir ini. Tapi karena si kafir ini sudah menebas kaum muslimin tangannya, sudah menebas lehernya, ada yang terbunuh banyak kaum muslimin, sama si Usamah tetap aja disikat, yes, mati orang ini.
Ternyata dilaporin sama sahabat yang lain sama Rasulullah. Apa sikap Rasulullah? Rasulullah marah, Bapak Ibu. Marah kepada Usamah sampai menginterogasi sama Usamah, "Wahai Usamah, apa benar kejadian ini? Benar wahai Rasulullah? Terus bagaimana nanti pertanggungjawabanmu di akhirat nanti di hadapan Allah? Bagaimana Usamah? Coba kamu buka dulu dadanya orang kafir itu. Benar tidak dia mengucapkan la ilaha illallah biar tidak kamu tebas saja? Hanya untuk biar hidup saja karena kalah duel. Tapi kalau dia itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu benar-benar dia masuk Islam, habis kamu Usamah." Akhirnya apa? Dengan kemarahan Rasulullah itu Usamah sangat menyesal. Bapak Ibu, itulah pentingnya la ilaha illallah pada saat zaman Rasulullah. Kalau sekarang gimana ya? Kalau dulu nih ya, dulu pada saat saya kecil itu orang sholat subuh misalkan kunut atau tidak gitu aja kan kita biasa aja. Kalau sekarang begitu kunut langsung NO. Kalau enggak kunut, wah ini Muhammadiyah. Saya pikir kapan ada mazhab Muhammadiyah dan NO ya? Tapi enggak usah dijadikan debat lah. Tambah mumet. Atau tahlil la ilaha illallah, itu kalimat sakral, tapi ngucapannya di depan tenger, naik apa jenenge? Tenger ya, di depan tenger langsung saja ada orang yang ngecap langsung itu apa? Kafir, itu apa? Bid'ah. Masya Allah, mungkin memang udah harus zamannya kayak gini. Tapi nggak usah pakai di debat lah. Kita memaknai hakikat la ilaha illallah bagaimana sebenarnya kita ini sebagai manusia hidup. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, apa arti dan hakikat la ilaha illallah sehingga kalimat itu benar-benar luar biasa? Ini ada kisah lagi nih. Jadi pada saat sahabat Ali berdua sama Rasulullah, itu tanya si sahabat Ali ini, "Wahai Rasulullah, ibadah apa sih yang paling bisa mendekatkan saya kepada Allah?" Rasulullah menjawab, "Wahai Ali, coba kamu biasakan, coba lazimi, coba kekali zikir kepada Allah. Jadi ibadah yang paling dekat, yang paling gampang kepada Allah itu zikir. Kapanpun kita bisa, dimanapun kita bisa, kecuali di WC. Kapanpun bisa, dimanapun bisa. Zikir, wahai Ali. Terus zikir apa, wahai Rasulullah? Apa kira-kira zikirnya yang paling bisa mendekatkan saya kepada Allah dan paling disukai oleh Allah?" Rasulullah menjawab apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya sekarang kalau misalkan ibadah yang paling gampang, yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah itu cuman berzikir la ilaha illallah. Juk kita di fikir dan batin kita hanya memaknai tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kira-kira yang masuk apa, Pak, Bu? Apa yang masuk kira-kira?
Ibnu Abbas mengartikan dalam hal ini la ilaha illallah ini ada 3 hal yang penting. Ini tolong diingat-ingat ya Bu. Karena ini nanti kalau digabungkan ketiga hal itu, wis pokoknya kabeh men. Bahasa ini batangnya apa tuh kabeh men ki? Kabeh ki Allah gitu aja. 3 hal makna dan arti la ilaha illallah menurut Ibnu Abbas adalah yang pertama, tidak ada yang memberi manfaat dan tak ada yang memudaratkan. Yang pertama. Pengajian ini mbak manfaat nggak? Karena Allah. Kalau misalkan ini ada yang mudarat juga karena Allah. Yang kedua, tidak ada yang memuliakan dan yang menghinakan. Ya. Tidak ada yang memuliakan dan tidak ada yang menghinakan kecuali karena Allah. Yang ketiga, tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah kecuali Allah. Nek ketiga itu digabung, apa wae yang kita terima, yang kita hadapi, yang kita lakukan, yang kita terjadi pada diri kita, tidak ada yang lain kecuali karena Pak Bu, saya punya teman dulu sama-sama kepala daerah dan teman itu diambil oleh KPK, kemudian ditahan. Beberapa kali saya telepon malam-malam karena saya lihat, kok jadi luar biasa ya orang ini. Saya telepon. Ucapan yang disampaikan oleh orang ini kayak gini, Pak Bu, Mas Yoyo, saya kesini kan karena Allah. Saya di sini juga karena Allah. Saya nikmati aja. Alhamdulillah saya di sini malah bisa belajar ngaji, belajar agama, saya tambah sehat dan lain sebagainya. Mas Yoyo di sana masih jadi bupati dan saya lihat berhasil juga karena Allah. Itu orang yang di dalam. Saya membuat pondok pesantren di LP Batang itu mulai 2015 sampai sekarang. 2015 sampai sekarang, dan alhamdulillah dijadikan percontohan nasional. Ada pondok pesantren Bu, Darut Tobah di LP sana. Bapak Ibu jenengan tahu kalau jamaah subuh kadang-kadang saya ke sana, mereka sudah rapi, bersih, bersimpuh, berzikir, ada yang nangis, ada yang bermunajat dan lain sebagainya. Dan informasinya alumni dari pondok pesantren yang ada di sana sudah ada yang bisa 27 juz. Walaupun labelnya mantan napi. Untuk kita, kadang sholat subuh masih kepancal sama hangatnya selimut, sama malasnya badan. Satu keluarga juga nggak saling mengingatkan untuk saling membangunkan. Dibangunkan malah marah. Tiap hari lisan kita kadang-kadang tidak bisa basah dengan membaca Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan 3 hal pokok tentang makna dan arti la ilaha illallah. Tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang memudaratkan, tidak ada yang memuliakan dan tidak ada yang menghinakan, tidak ada yang memberi dan tidak ada yang mencegah. Itu wis kabeh karena Allah. Saya waktu nyalek kemarin, ini saya nggak ngomong politik loh. Ini pada saat saya nyalek, saya buat video, tak sebar ke semua tim sukses saya. Saya menggunakan baju Jawa, belangkonan, kata-katanya ada yang hafal mungkin. Kalau ada yang hafal tak kasih hadiah nih. Siapa tahu ada yang nyimak video saya. Depannya gini, depannya. Saya adalah seorang pejuang.
Tugasku hanya berjuang. Saya adalah seorang pejuang. Tugasku hanya berjuang. Urusan menang atau kalah bukan urusanku. Udah gitu aja. Tahu nggak Pak Bu? Banyak yang protes itu video saya. Pak, kok kalimatnya kayak gitu? Itu kan namanya merendahkan motivasi, merendahkan semangat Pak. Harus Bapak yakin menang dong. Saya seorang pejuang harus menang gitu. Batine aku, aduh anak buahku ini. Saya adalah pejuang. Dan saya harus berjuang. Pekerjaanku adalah berjuang. Urusan kalah atau menang bukan urusanku, karena urusan Allah. Urusan Allah. Aduh. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, la ilaha illallah. Kalau itu ngeresap yang 3 makna tadi, ya. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghentikan, tidak ada yang memberi manfaat mudaratkan, memuliakan, menghinakan, memberi dan menghentikan. Itu SKB ya karena Allah. Bukan karena sampean naik pangkat, karena dikasih pimpinan. Ngimpi sampean. Wah ibu dapat rezeki gitu ya. Karena kepiawaian suami yang jago nyari nafkah. Bukan. Tapi semuanya karena Allah. Ayo coba kita sama-sama 3 kali, tapi diresapi ya yang tadi ya. Saya ulangi ya. Yang pertama, memberi manfaat dan memudaratkan. Dipikir ya, memberi manfaat dan memudaratkan. Yang kedua, memuliakan dan menghinakan. Yang ketiga, memberi dan mencegah. Mulut lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang ada di fikir dan hati kita yang 3 hal tadi. Siap Bapak Ibu? Kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang masuk? Ada yang kesimpan? Ada ya? Jangan lagi mulut lisan mengucapkan la ilaha illallah tapi jenengan masih tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nanti enggak masuk-masuk bahwa semua yang kita hadapi di dunia ini pokoknya karena Allah lah. Dah. Saya ini wong kampung, pernah jadi akabri. Kemudian dagang sukses di Papua, lali lah aku tentara, pensiun dini. Kemudian tahu-tahu jadi bupati. Jadi bupati alhamdulillah toko nentek. Minggat neng Cina 2,5 tahun. Kemudian kembali ke Indonesia karena pandemi, buat toko lagi, berhasil lagi, bisa nabung lagi. Alhamdulillah nyalek habis lagi. Itu pasang surut Pak Bu. Pernah toko saya yang di Timika yang paling gede kebakar. Saya ditelepon, saya duduk di trotoar, saya masih ada di bawah, saya duduk di trotoar. Pertanyaan saya yang pertama, ada yang korban enggak? Enggak ada Pak. Anak-anak selamat semua? Selamat semua Pak. Ya sudah, enggak apa-apa. Kemudian saya selesai jadi bupati, saya audit kantor saya di Jakarta. Alhamdulillah, duitnya ambiar, entek mbuh piye. Tak panggilkan penyidik dari Polda, dipanggil, disidik, diperiksa. Ada 5 orang yang jadi tersangka. Saya tanya sama yang nyidik itu, saya bangkrut enggak?
Enggak Pak, ya sudah, lepaskan. Bingung yang nyidik. Saya cuma punya keyakinan, pikiran, hati saya punya keyakinan. Ya Allah, saya kerja kayak gini kan gue ngeladenin ibuku sih ya Allah. Faktanya gaji terbesar dari usaha kan ibuku, mosok sih bangkrut, mosok sih habis. Alhamdulillah orang pernah bangkrut ya. Jadi pokoknya gini saja Bapak Ibu sekalian, apapun wes bismillah tawakaltu Allah, dan apapun yang terjadi hanya satu karena Allah. Itu spiritual. Nah itu pentingnya kalimat la ilaha illallah. Kurang 5 menit padahal isi 30 lembar Pak. Lanjut Batan. Aduh, sajane ana amplopnya terus Pak. Kata ya. Oke. Kunci yang kedua. Kalau tadi kan apa tadi namanya? Batiniyah ya. Keyakinan kita. Wis yakin toh? Yakin kalau apapun yang ada di diri kita karena Allah, kita mengerjakan apapun karena Allah, apa yang terjadi sama diri kita karena Allah, sudah yakin nih? Udah yakin ya? Sekarang kunci yang kedua yang penting lagi apa? Selain tadi kalimat la ilaha illallah. Kalau tadi kan batiniyahnya. Sekarang kunci buat kita apa yang kedua? Kunci yang kedua, kunci brankas, kunci pintu. Syukur. Pernah dengar Pak, kunci masuk surga salah satunya adalah pintu bersyukur. Apa? Bu, beri Bu. Ono 100 Bu, ya Allah. Nggih. Amin nggih. Kunci yang kedua apa tadi? Salat. Miftahul jannah as-shalah. Salat dong, kan harus tak gambarkan tadi. Kalau batiniah kita sudah, ya sekarang yang lahiriah. Apa? Salat. Saya suka di masjid apa Pak? Nurul Huda kok Al Huda terus, masya Allah. Seneng Nurul Huda ini. Kalau zuhur yang lainnya panas, di sini nyes gitu. Ternyata takmirnya luar biasa. Tempat wudhunya, apanya segala macam, jos. Ditulisin Pak tempat wudhunya sana atau WC-nya. WC masjidku lebih bersih daripada WC rumahku. Kan harusnya gitu Bu. Saya punya komunitas bersih-bersih masjid. Teks lainnya kayak gitu Pak. WC masjidku lebih bersih daripada WC rumahku. Moga-moga nanti setelah Oktober saya buat satu di Batang deh. Mangke. Nanti ben muter. Nah ono Allahu Akbar, musola yang masih WC-nya pesing, tak resekane. Tapi kalau di sini pokoknya top lah Pak ya. Saya begitu sekali 2 kali masuk masjid sini, saya langsung manggil yang jaga motor, Pak siapa tuh? Pak Yanto ya. Pak, saya mau infak Al-Quran boleh Pak? Akhirnya saya bawakan Al-Quran ke sini. Karena saya senang. Luar biasa amalan jenengan Pak Takmir, semuanya kompak selalu nggih. Ini bapak-bapak yang kebetulan malam hari ini di sini, ayo ramekan sapnya, tambah.
Stop lah. Moga-moga masjid yang lain bisa meniru. Miftahul jannati as-shalah. Kunci surga adalah menegakkan sholat. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi sholat itu merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan iman kita kepada siapa tadi? Kepada Allah. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Dan jika sholatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat Al-Tabrani. Jadi begitu pentingnya sholat, maka adab-adab sholat juga harus benar dan benar-benar diperhatikan. Tidak boleh menunda-nunda, jabarkan sendiri, mengerjakan di awal waktu. Dulu pada saat saya jadi bupati itu membuat SK bupati. Masih ingat ya Pak ya? Tentang mengerjakan wajib sholat berjamaah di awal waktu. Iku enak sing protes dan merakentir tenan. Aduh. Ada yang protes. Dengan dalih apa? Tidak boleh memaksa. Ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Orang mudeng aku. Tapi bagi yang menerima, surat saya itu viral sampai ke Singapura. Sampai ke Singapura. Alhamdulillah. Dan ditiru oleh beberapa kepala daerah lain. Itu pemimpin itu kayak gitu. Kalau punya kekuasaan pas gitu, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, bisa buat kayak gitu. Harus ikhlas sholat lillahi ta'ala. Harus khusyuk, harus tumakninah. Coba saya minta ini jamaah bisa menyebutkan kenapa sih sholat itu kok maha penting. Syahadat, habis syahadat sholat. Kenapa? Ayo, wong anak iki saya ono 5.000-an. Kenapa sholat penting? Cung. Apa? Sini Bu, tiang agama, lumayan. Pokoknya saya ngambil, asal ngambil ya Bu ya. Rezekinya berapa bukan dari saya loh. Bismillahirrahmanirrahim. 100. Nggih. Karena apa saya ono sing kentir 5.000 ya bukan dari saya. Selanjutnya, kenapa sholat penting? Dan jangan sekali-kali ditinggalkan, saling mengingatkan. Yang kedua. Tadi udah. Lagi. Hah? Mendekat kepada Allah. Ya, termasuk ibadah. Yang lain? Aduh Ibu. Allahu Akbar. Iya, kewajiban. Oke. Pertama ini ya, kenapa sholat itu penting? Sholat itu diperintahkan mengerjakan saat anak umur berapa? 7 tahun sampai mati. Yang kedua, sholat ini diperintah oleh Allah kepada Rasulullah. Ini enggak seperti wahyu lainnya lewat Jibril, tapi melalui Mi'raj, suruh munggah dewe. Ini misalkan nih bupati, ini bupati misalkan, sampean kontraktor, maaf ya, misalkan kontraktor, bupati mah ngewes-wes proyek, karena penting kan, biar nggak ada yang tahu kan. Sampean tak panggil langsung atau lewat sekda? Langsung. Sebegitu pentingnya itu sholat, Rasulullah itu langsung dipanggil sendiri. Jangan diwakilkan melalui malaikat Jibril. Enggak melalui malaikat Jibril, malaikat yang paling saya cintai.
Enggak melalui Jibril. Naiklah Rasulullah ke atas. Begitu dikasih perintah sholat, perintahnya berapa kali? 50. Turun dia. Ketemu Nabi Ibrahim, ketemu nabi-nabi yang lain, diam aja. Begitu ketemu Nabi Musa, wahai Rasulullah, apa tadi? Dipanggil Allah untuk sholat berapa kali? 50 kali. Mana bisa umatmu? Umatku aja yang lebih gede-gede, lebih sehat nggak bisa. Umatmu nggak bisa. Udah tawar aja, tawar. Naik lagi ditawar. Turun naik. Sampai akhirnya berapa kali? 5 kali. Jadi penting nggak itu? Penting banget. Langsung diperintah oleh Allah, tidak melalui Jibril. Udah gitu, udah dikorting banyak, juk melaksanakannya ora iso ngadeg oleh karo lungguh. Ora oleh lungguh oleh karo turu. Lah nek puasa misalkan ora oleh nganti maghrib setengah wae, oleh ora? Enggak bisa. Salat loh bisa. Kepancal waktunya bisa di jamak. Tapi jangan sampai sini Semarang jamak, kene Tegal 40 kilo lebih jamak. Malu sama saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Malu. Kan sudah 40 kilo Pak. Lewat tol setengah jam jamak. Jadi sholat itu udah kondisi apapun udah tidak bisa ditinggalkan karena egai gue iki wis terlalu akeh. Egai gue wis terlalu akeh. Yang terakhir dari sholat nih. Kita ini kalau meninggal nanti masuk kubur, malaikat nanya kita nggak? Nanyain nggak? Pertanyaannya apa? Pertama, iya man rebuka apa? Kok man rebuka baik? Yang pertama, man rebuka. Apa agamamu? Yang pertama apa? Yang pertama, yang anu ngacung, yang mau ngacung. Sini Bu. Ini Bu. Semutan ya Allah Gusti Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Bu. Setelah kiblatmu tadi, kiblatmu udah ya. Yang terakhir, ini jawabannya. Siapa saudaramu? Man robuko terus ya sampean ya mumet. Dan pertanyaan malaikat di alam kubur itu semuanya terjawab dalam sholat sampean. Yang pertama, man rabbuka, sapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Diling-iling kok ben ra kelalen. Diling-iling. Nggih? Ben ra kelalen. Saiki isih iso njawab nggo cangkem.
Kalau nggak didawamkan, kalau nggak terbiasakan di fikir dan hati, jawab gopo. Kula jawab tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah terus. Siapa Tuhanmu? Allahu Akbar. Yang kedua, apa agamamu? Islam lah. Wong saya sholat kok malaikat. Emang agama lain ada yang sholat? Nggak ada. Nggak jelas. Ada yang kayak gitu kan? Apa agamamu? Islam. Saya sholat. Yang ketiga, siapa nabimu? Pada saat apa? Duduk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Apa kitabmu? Al-Quran malaikat. Al-Quran, sumpah Al-Quran malaikat. Kan pada saat sholat saya selalu membaca surat pendek. Saya bacakan dengan lantunan yang terbaik loh malaikat. Yang kelima, di mana kiblatmu? Hai fulan. Baitullah, Ka'bah kiblatku karena saya sholat. Yang terakhir, sopo sedulurmu? Sedulurku sing jamaah ning masjid kae lho malaikat muslimin dan muslimat. Terjawab semua enggak? Kira-kira nek wong ora pernah sholat jawab? Angel nek saka TV swasta iki. Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena ini sudah lebih dari 10 menit, saya kira Allahu Akbar. Yang terakhir ya, sebentar ya, yang terakhir ya, yang penting juga ini, penting banget, penting banget. Kuis, emang acara TV. Coba. Kunci ketiga. Pertanyaannya durang wes ngacong-cong. Oh, alah. Pertanyaannya durang wes ngacong. Rene. Rene. Aku reti pikiranmu. Kowe ngesuk mes sekolah rono sangune kan? Enggak. Salim. Enggak, kok urung jawab kok salim. Udah sana. Kowe kelas pira le? Kelas 7. Besok jadi bupati ya. Gunung Kidul. Baik, kunci yang ketiga Bu. Tadi kan secara batiniah wis ya, rohaniah wis ya. Sekarang kunci yang ketiga yang terakhir nih. Mas ini Mas. Melas rokok wis ora ono sing ecerannya tuku sak bungkus. Ada. Kunci yang ketiga setelah batiniah kita sudah, lahiriah kita sekarang sudah, yaitu hubungan sesama manusia. Apa itu? Mencintai fakir miskin dan anak yatim piatu. Sampean yatim piatu ya?
emang ada dua nih, ada dua hadis ya, ada dua hadis. Yang namanya anak yatim itu yang sampai akhir balik. Hadis yang pertama itu, ya hadis yang kedua sampai keluar janggut. Sampean janggutan apa? Tapi kalau saya secara pribadi, saya akan mengambil hadis yang hanya sampai akhir balik. Kalau kita ngomong yatim loh ya. Cuman kalau misalkan dari awal memang sudah yatim, kemudian hidupnya memang kurang mampu, infak dari masjid jangan diambilkan dari kota yatim piatu. Dari sedekah, amal jariah. Harus bisa pisah-pisah. Jangan amal jariah kayak anak yatim, anak yatim. Angel bu. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran surat Al-Maun 1-3. Dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ini ada dari Imam Ghazali juga ini buat bingung saya. Sapa wonge sing ngusap sirahe cah yatim besok digiring ke surga bareng aku karo bareng Rasulullah. Jo ada gerakan mengusap kepala anak yatim. Sapa sing yatim tak usap kene? Meh tak usap apa meh salam tempel? Masalahnya dari Imam Ghazali ora enek sing salam tempel. Mengusap. Jadi hadis-hadis kayak gini ini kalau orangnya pakai kacamata kuda ki angel. Azan ora oleh nganggo mic. Soalnya zaman Rasulullah ora ono nganggo mic, ya meneo ning menara kono. Nah, wis zaman sekarang itu luar biasa. Ada gerakan mengusap apa? Kepala anak yatim. Jo anak yatim sing ning Semarang kono piye? Mau sace ora iso tak usap. Berarti udah hilang, udah uzur kewajibannya. Oh alala pekok. Kira-kira kalau buat anak yatim yang penting usapannya atau salam tempel? Ya habis ini semua cari anak yatim di lingkungan masing-masing, tolong salam tempel semua ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini ada keutamaan luar biasa yang memuliakan anak yatim. Yang pertama adalah berpeluang menjadi teman Rasulullah seperti ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengibarkan kayak gini. Jadi deket banget. Jadi tolonglah kalau ada di lingkungan anak yatim tolong diperhatikan. Lek sampean kepingin deket sama Rasulullah. Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga kecuali ada dosa yang memang tidak bisa diampuni. Yang ketiga, mendapatkan predikat abrur, soleh dari Allah. Yang keempat, mendapatkan pertolongan dari Allah. Sopo sing nulung sesama muslim yang lagi kesusahan pasti akan ditolong Allah. Selanjutnya, menghindari siksa dari api neraka, menabung amal untuk akhirat, menggapai keberuntungan. Bapak Ibu, saya mohon maaf sudah lebih dari 20 menit. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya matur nuwun ya Allah, moga-moga berkumpulnya kita malam hari ini bisa membawa manfaat dan bisa menambah ilmu kita semua.
Nggih. Bapak Ibu, insya Allah saya nanti Oktober ke Jakarta dilantik jadi DPR RI. Jadi dulu di Batang ini ada DPR RI juga, namanya Pak Agus Condro. Nggih. Beliau sudah almarhum. Moga-moga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya dan dibukakan kuburnya selebar-lebarnya. Saya Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangin sih nantinya bagaimana tugas saya. Yang jelas bupati dulu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya hanya kepingin bisa memberi manfaat untuk Batang dan kota lain, karena ada 4 kota. Oleh karenanya saya berpikir keras dalam beberapa bulan terakhir ini. Dulu perjalanannya pada saat saya nyalek itu ini, kadang-kadang kan emosi atau mental. Ini ada mantan caleg yang nggak jadi nggak? Mantan yang nggak jadi nggak ada ya? Jujur Bapak Ibu ya, kompetisi di pileg kayak gitu, kompetisi di bupati atau caleg itu walah maha dahsyat. Saya sampai pada saat misalkan saya sudah di sini udah nggak kuat tuh, tahu nggak doanya saya? Ya Allah, masa sih engkau nggak tahu apa sih niat saya biar saya bisa jadi? Kalau saya jadi nanti itu, masa engkau nggak tahu sih ya Allah? Saya itu kepingin berbuat apa, kepingin ngapain gitu. Tak batin terus. Dan alhamdulillah saya jadi. Oleh karenanya insya Allah ada beberapa hal penting yang akan saya lakukan nanti di Batang. Yang pertama, saya akan membuka kantor UPKP 2 lagi. Yaitu kantor yang dipakai untuk menjembatani kebutuhan, untuk menjembatani kekurangan jenengan. Oh, itu ada Pak Wahid ya. Pak Wahid berdiri, Pak Wahid ke pintu sebentar. Nah, ini dulu yang menjadi komandan UPKP 2 waktu saya jadi bupati. Jadi kalau jenengan, ya sini Pak Wahid. Ya,